Shalom para mahasiswa yang kami kasihi, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Rasul Indonesia Bekasi dan juga seluruh pendengar program Bible Learning Online Kata Ros. Ya, program ini adalah program di dalamnya memberikan menyebarkan, mengobarkan berita-berita kebenaran firman Tuhan atau berupa pengajaran dan juga nanti bisa doa, bisa juga kesaksian, juga bisa renungan, apa saja yang bermanfaat bisa didengar orang lain dan menjadi berkah. Nah, dalam kesempatan ini hal yang penting disampaikan itu hubungan dengan doktrin Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus. Nah, mengapa penting doktrin Roh Kudus? Mengapa kita penting harus belajar tentang doktrin Roh Kudus kasih Tuhan? Penting atau tidak? Tentunya penting, bahkan sangat penting. Nah, saudara kasih Tuhan, terdapat berbagai alasan mengapa kita boleh belajar atau meneliti tentang Roh Kudus atau berhubungan dengan doktrin Roh Kudus. Itu sangat penting bagi kita. Ya, salah satunya ialah bahwa melalui Roh Kudus inilah Allah Tritunggal menjadi nyata bagi setiap orang percaya. Ya, artinya kita tidak akan pernah mungkin mengenal Allah Tritunggal tanpa pekerjaan Roh Kudus. Nah, tahunya mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dikaruniakan dalam hidupnya Roh Kudus, ya pasti juga tidak dikaruniakan pengertian tentang pribadi ini. Ya, Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dunia tidak mengenalnya, tapi kita mengenalnya, itu mengenal Roh Kudus. Karena dunia tidak mengenalnya, maka ditolaknya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, jadi salah satu cara Tuhan menyatakan diri supaya kita bisa mengenal namanya Allah Tritunggal lebih nyata bagi orang percaya. Nah, umumnya kita sering berpikir tentang mengapa Bapa sebagai Allah yang transenden jauh di surga sana. Demikian pula sang anak tampaknya kini sangat jauh di dalam sejarah sehingga juga kurang dapat dikenal. Akan tetapi Roh Kudus itu aktif di dalam diri setiap orang percaya. Dia tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus merupakan tokoh. Roh Kudus merupakan tokoh Tritunggal yang melaluinya Allah Tritunggal bekerja di dalam diri kita. Itu alasan yang pertama, saudara kasih Tuhan. Lalu alasan yang kedua ialah karena kita hidup pada masa ketika karya Roh Kudus lebih menonjol dibandingkan dengan karya kedua oknum yang lainnya. Karya Sang Bapa lebih menonjol sepanjang Perjanjian Lama. Dan karya Sang Anak lebih menonjol sepanjang masa yang diliputi kitab-kitab Injil hingga kenaikannya ke surga. Nah, Roh Kudus menjadi pusat perhatian sejak hari Pentakosta. Periode yang diliputi kitab Kisah Para Rasul dan juga surat-surat Perjanjian Baru serta periode sejarah gereja selanjutnya. Oleh karena itu, apabila kita ingin berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan dalam di masa ini, maka kita harus mengenal kegiatan Roh Kudus. Mengenal siapa Roh Kudus, mengenal karyanya, mengenal kegiatannya, peranannya. Itu. Kemudian alasan yang berikutnya, alasan yang ketiga ialah bahwa suasana zaman dewasa ini menekankan pengalaman. Jangan sampai pengalaman itu bukan pengalaman karena Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dan terutama melalui Roh Kudus kita mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita percaya, seseorang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bisa berjumpa dan mengenal Tuhan, hanya kita menjadi orang beriman kepada Kristus, itu tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus.
Karena Roh Kuduslah kita dapat juga merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh merasakan Tuhan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh, menjadi kehidupan yang nyata dan jelas. Ya, sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan firman. Ya, itu. Sehingga itu nyata, karena tidak satupun orang mampu melakukan kebenaran Alkitab atau kebenaran Kristus tanpa Roh Kudus bekerja. Tidak. Jadi penting Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, sangat penting bagi kita untuk memahami Roh Kudus. Sangat penting buat kita untuk memahami Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Ikuti materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya, siapakah Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.